Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tata Tulis Karya Ilmiah yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Panca Dewi Purwati MPD, Universitas Negeri Semarang 2020. Sebelum memasuki pada pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, yaitu Virgi Faizen, dengan NIM 8111420405. Kemudian ada Muhammad Ahsyah dengan NIM 8111420429. Kemudian yang terakhir ada Winda Lia Suryani dengan NIM 54024200068. Tata tulis karya ilmiah. Di sini kami membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan isi. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Penggunaan penulisan karya ilmiah sangat penting untuk diperhatikan. Namun, pada saat ini masih saja kita menemukan kesalahan saat penulisan tata tulis karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah yang menggunakan kata asing menyebabkan pembaca sulit untuk memahami karya ilmiah tersebut. Seperti contohnya, penggunaan bahasa-bahasa asing yang hanya dimengerti oleh beberapa orang saja. Oleh karena itu, perlu dicari upaya agar masalah-masalah di atas dapat segera diatasi. Untuk itu, perlu kiranya mengangkat sebuah masalah dalam makalah ini dengan tema tata tulis karya ilmiah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tata tulis karya ilmiah yang baik dan benar? Kemudian, upaya apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat meminimalisir kesalahan pada penulisan karya ilmiah? Dan tujuannya adalah mencari alternatif meminimalisir kesalahan penulisan karya tulis. Kemudian ada isi. Isi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama landasan teori, pembahasan, dan manfaat. Kemudian tata tulis sendiri secara umum adalah penulisan yang menggunakan aturan kaidah. Susunan sebagai acuan untuk menulis, tata sendiri mempunyai arti susunan kaidah dan aturan. Kemudian karya ilmiah. Karya ilmiah menurut ekososiolog, karya ilmiah merupakan suatu tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat mempertanggungjawabkan keilmiahannya. Kemudian, menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metode penulisan yang baik dan benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan mempunyai kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Penulisan karya ilmiah yang benar. Tata tulis karya ilmiah yang baik dan benar adalah menggunakan bahasa yang benar dan baku. Upaya meminimalisir kesalahan karya ilmiah dalam penulisan ilmiah, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah serta teknik notasi. Manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, makalah ini diharapkan dapat membuat kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang tata tulis karya ilmiah. Manfaat praktis, memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan khususnya guru dan pelajar untuk menggunakan tata tulis karya ilmiah yang baik dan benar. Kesimpulan, penulis ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasi mana yang merupakan subjek dan mana yang merupakan predikat, serta hubungan apa yang terkait antara subjek dan predikat kemungkinan besar akan merupakan informasi yang tidak jelas. Saran, menggunakan pola kalimat bentuk passive voice
menggunakan gaya bahasa prosa dan bahkan puisi. 3. Menggunakan pola kalimat bentuk lampau atau past tense. 4. Menggunakan bahasa yang benar dan baku. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih.